Fan. Saya bukan ahli dalam disiplin ilmu ini, saya hanya sekedar pernah membaca bersama ya teman dan syekh itu ya. Dan bukan takhusus sampai gimana gitu. Karena saya rasa ilmu shorof itu sendiri jarang yang sampai dalam dan kitab-kitab muntaha gitu ya. Jarang yang membahas sampai sana. Biasanya lebih kepada nahwu. Jadi kitab shorof itu lebih sedikit dibanding kitab nahwu. Untuk sekedar kita wajib membaca. Dan kitab ini terhitung kitab mutawasid. Maksud mutawasid itu ya pertengahan ya. Jalan antara mubtadi sampai muntaha itu. Ini ada di tengah-tengah. Dan kitab ini berfokus kepada ta'lilat fi'il ya. Kalau kita perhatikan ro'a kenapa jadi ya ro, koma itu asal wazannya apa, dan seperti itu. Jadi berfokus dalam ta'lilat fi'il. Nah, ada kitab selanjutnya yang lebih sempurna ya. Ada ta'lilat fi'il dan isim. Nah, ini hanya berfokus kepada ta'lilat fi'il. Jadi yang belum pernah belajar ilmu nahwu, ilmu shorof mungkin agak nyambung-nyambung dan enggak nyambung. Kadang-kadang ayatnya nyambung, ngerti, kadang-kadang enggak. Jadi ini terhitung kitab kedua. Kitab kedua. Baik, kita mulai. Kita langsung membacakan matannya saja, langsung kita bahas bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Ta'rif ilmi at-tasrif lughatan wa istilahan. I'lam, ketahuilah, anna tasrifa, sesungguhnya ilmu tasrif itu fil lughati secara bahasa at-taghyir. At-taghyir perubahan ya. At-tasrif itu secara bahasa perubahan atau merubah bisa. Kadang-kadang ada yang bilang as-sarfu ya. Ini disebutnya ilmu shorof atau ilmu tasrif. Dua-duanya betul ya. Kalau as-sarfu lebih kepada perubahannya mungkin hanya beberapa kali atau sekali. Kalau at-tasrif itu menunjukkan lebih. Jadi beberapa kali bisa berubah. Jadi as-sarfu berubah, at-tasrif berubahnya itu beberapa kali. Dua-duanya betul. Jadi ini secara bahasa at-taghyir, perubahan. Kan kalau di Sudan itu kalau kita mau menukarkan uang bilangnya as-sarfu aja. As-sarfu lain yang diajar sorof lain nukerkeun artos gitu. As-sarfu pasti langsung di. Wa fis sina'ati, maksudnya wa fis sina'ah maksudnya menurut ulama atau menurut istilah ulama shorof ya. Fis sina'ati ahli as-sarfi. Menurut istilah tahwilul asli al-wahid, memindahkan asal yang satu, ila amthilatin, kepada contoh-contoh mukhtalifatin yang berbeda-beda, lima'anin, untuk suatu makna atau makna-makna, untuk mencapai makna-makna, maksudatin, yang dituju, la tahsulu, di mana makna-makna itu tidak dapat dicapai, illa biha, kecuali dengan itu, dengan amthilah mukhtalifah ya, dengan permisalan-misalan yang berbeda. Maksudnya gimana? Contoh. Pertama, tahwilul asli, memindahkan asal yang satu. Asal dari kata itu fi'il atau masdar. Ini para ulama berbeda pendapat ya. Misal kita ambil ulama Basri, hukum asal dari kata itu adalah fi'il ya. Fi'il. Misal kata doroba. Nah, kita tahwil ilmu shorof itu memindahkan doroba, tahwilu doroba ya. Karena
bentuk asal dari kata itu doroba, ila amsilatin, kepada permisalan mukhtalifatin yang berbeda-beda. Kita dari kata doroba itu kita mau mencapai orang yang memukul. Nah, maka dari situ ada wazan atau ada hal yang perlu kita lakukan, memindahkan doroba itu kepada permisalan-permisalan yang berbeda-beda. Contohnya isim fa'il dari doroba yaitu dorib. Lima anin maksudatin, kita mau mencapai suatu makna, yaitu pelaku dari doroba itu sendiri maksudnya ya. Jadi kita memindahkan doroba untuk mencapai suatu makna yaitu pelaku dengan amsilatin mukhtalifatin, dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda dengan bentuk fa'ilun, berarti doribun la tahsulu, di mana makna fa'il itu tidak dapat dicapai illa biha, kecuali dengan wazan fa'ilun. Kurang lebih seperti itulah. Yaitu secara bahasa. Lir. Jadi memindahkan asal yang satu itu apa? Akar kata ila amsilatin mukhtalifatin, kepada wazan-wazan yang lain, fa'il, maf'ul, masdar. Kita mau merubah ini kepada bentuk yang lain untuk apa? Untuk mencapai suatu makna. Maknanya itu kita mau menginginkan maf'ul dari kata doroba, berarti madrub. La tahsulu, di mana makna-makna itu tidak dapat dicapai illa biha, kecuali dengan wazan madrub atau maf'ul, fa'il dan sebagainya. Itu dia ilmu shorof lughatan wastilahan ya. Simple. Terus aqsamul fi'li bi'tibari adadi hurufihi. Pembagian fi'il berdasarkan jumlah hurufnya. Tsummal fi'lu imma thulathiyun. Dibagi dua ya. Ada yang thulathiyun wa imma rubaiyun. Jadi fi'il itu dibagi menjadi dua berdasarkan jumlah hurufnya. Apa itu thulathi? Fi'il thulathi itu makana aslu hurufihi salasatan. Makana aslu hurufihi salasatan. Wa imma rubaiyun, berarti makana aslu hurufihi arba'atan. Jadi kita dapat membagi al-fi'lu dibagi dua, berarti bi'tibari adadi hurufihi, berdasarkan jumlah hurufnya. Yang pertama ats-tsulatsy, yang kedua ar-rubai. Apa itu tsulatsy? Makana aslu hurufihi salasatan. Yang kedua ruba itu makana aslu hurufihi arba'atan. Asal hurufnya ada 4 dan ada 3. Contohnya gimana? Contohnya misal doroba. Doroba ini asal kata atau asal huruf aslinya itu apa? Bod, ro, dan ba. Maksudnya gini. Pertama sebelum kita masuk ke sini misal. Ada yang disebut mizanu sorf. Mizanu sorf. Atau kita akhirkan gitu ya. Kita langsung aja. Nanti di akhir. Kalau rubai, asal hurufnya itu huruf asal ada 4. Misalkan dahroja. Maka huruf asalnya itu bukan, tidak ada tambahan maksudnya ya. Huruf asalnya itu dod, ro, dan ba. Kalau rubai contohnya dahroja, dal, ha, ro, dan jim.
Terus wa kullu wahidin minhuma, dan setiap satu dari keduanya, maksudnya sulasi dan rubai itu, imma mujarradun, ada mujarrad, au mazidun fihi, atau mazid ya, yang ditambah. Apa itu al-mujarrad? Mujarrad itu al-khali an ziyadah fi usuli hurufihi ya. Kalau mazid, mazida fi usuli hurufihi harfun fasa'idan. Jadi sulasi ini dibagi dua, dan rubai pun dibagi dua. Ada yang disebut as-sulasi al-mujarrad, ada pula yang disebut al-mazid. Begitu pula rubai al-mujarrad dan al-mazid. Mujarrad itu yang kosong, mazid itu yang ditambah. Maksudnya apa al-mujarrad? Al-mujarrad itu al-khali aniz ziyadah fi usuli hurufihi. Fi usuli hurufihi. Kalau mazid itu, mazida berarti mazida fi usuli hurufihi. Begitu pula mujarrad sama ya. Ini juga al-khali aniz ziyadah fi usuli hurufihi. Al-mazid sama, mazida fi usuli hurufihi. Ini berdasarkan jumlah hurufnya. Ada dua, rubai dan sulasi dan rubai. Masing-masing dari keduanya itu dibagi menjadi mujarrad dan mazid. Jadi mujarrad itu kosong dari tambahan pada huruf asalnya. Ya contohnya doroba. Doroba. Kalau mazid gimana? Jangan doroba. Contohnya qatala. Kalau mazid gimana? Qatala gitu. Ada tambahan ya. Kan asal huruf katanya itu dari qaf, ta, dan lam. Maka ketika ada tambahan dari 3 huruf itu berupa alif, maka disebut mazid ya. Mazid. Kita tambahan mazida fi usuli hurufihi biar sempurna. Harfan fasa'idan. Bisa 1 huruf atau lebih lah gitu ya. Harfan fasa'idan. Jadi mazid itu yang ditambahkan dari huruf-huruf asalnya itu harfan, 1 huruf, fasa'idan atau lebih ya. Bisa lebih dari 1 huruf. Ini fi'il berdasarkan jumlah hurufnya. Wa kullu wahidin minha, bisa minha atau minhuma di situ? Berarti lepatnya. Wa kullu wahidin minhuma imma salimun aw ghairu salimun. Minha. Jadi setiap dari terbagi menjadi salim dan ghair salim. Maksudnya salim itu berdasarkan berdasarkan tinjauan yang lain ya. Maksud salim itu, nah di sini di bawah. Wa kullu wahidin minha imma salimun aw ghairu salimin. Jadi baik mujarrad, mazid, baik sulasi mujarrad atau sulasi mazid, atau rubai mujarrad atau rubai mazid, dua-duanya itu bisa berupa salim atau ghair salim. Maksudnya apa? Wa nani bisalim ma salimat hurufuhu al-asliyatu allati tuqabilu bil fa'i wal 'aini wal lam min hurufil 'illah wal hamzi wat tad'if.
Pertama, ada yang disebut fa, ain, dan lam fi'il ya. Kita harus memahami, jadi makanya ini kitab untuk mutawasid biar saya tidak menjelaskan dari awal lagi gitu. Jadi ada yang disebut dengan mizanus sarf, timbangan ilmu sorof. Sebagaimana tukang emas menimbang emasnya, maka begitu pula orang yang belajar ilmu sorof ada timbangan yang dapat menimbang wazan atau bentuk-bentuk kata. Nah, untuk menimbang bentuk-bentuk kata itu perlu timbangan. Nah, timbangannya itu berupa kata fa'ala. Fa'ala itu disebut mizanus sarf. Ya. Fa'ala. Jadi, kalau kita bilang doroba, wazannya apa? Fa'ala. Fa'ala berarti ada yang disebut fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Kalau fa fi'il yang sesuai sejajar dengan fa, ain begitu pula, lam juga begitu pula. Kalau doroba, fa fi'ilnya dhad. Kalau ain fi'il, ro. Kalau lam fi'il, nah, gitu disebut mizanus sarf ya. Mizanus sarf. Nah, yang disebut salim itu yang selamat huruf-huruf asliyah. Maksudnya huruf-huruf asliyah itu fa, ain, lam. Allati tuqabilu bil fa wal ain wal lam min hurufil ilah. Jadi selamat fa fi'il, lam fi'il, dan ain fi'ilnya itu selamat dari huruf ilah. Dengan kata lain tidak ada huruf ilah fa, ain, dan lam fi'ilnya itu. Wal hamzi, dan tidak pula fa, ain, dan lamnya itu ada huruf hamzah. Wat tad'if, dan tidak pula fa, ain, dan lamnya itu ada yang sesuai atau yang satu huruf. Misal maroro itu yang sejenisnya itu ain dan lam fi'il. Nah, itu disebut tad'if. Tad'if jadi marro gitu ya. Jadi salim itu yang tidak ada fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya itu bukan berupa huruf ilah, bukan berupa hamzah, dan bukan pula berupa tad'if. Jadi sekali lagi, setiap thulathi mujarrad, thulathi mazid bisa yang ada huruf ilah dan ada pula yang tidak ada huruf ilah, disebut salim dan ghair salim. Begitu pula rubai, mujarrad, sama mazid. Dua-duanya ada yang ada huruf ilahnya, ada pula yang tidak ada huruf ilahnya. Jadi semua kata ini secara umum dibagi dua, ada yang ada huruf ilahnya atau ghair salim, ada pula yang salim. Kita bahas salim ya. Masalimat urufuhu as-salim. Nah, didinya naon? Masalimat hurufuhu al-asliyatu allati tuqabilu al-fa, tuqabilu bil fa, bil fa'i wal ain wal lam min hurufil illah, terus wal hamzah wat tad'if gitunya. Yang selamat huruf asli, maksud huruf asli itu yang sejajar dengan fa, ain, dan lam. Allati tuqabil. Jadi huruf asli itu yang menghadap, yang sejajar bil fa wal ain wal lam. Contohnya gitu. Misal kita kan mempunyai timbangan fa'ala ya. Fa'ala. Yang ditimbangnya itu misal
doroba. Ini huruf aslinya mana? Huruf aslinya itu dod. Ini dod itu disebut faul fi'li. Kalau lam, ro disebut ainul fi'li. Terakhir lam sesuai dengan sejar dengan ba, dan ba ini disebut lamul fi'li. Nah, salim itu yang selamat fa, ain dan lam, atau fa fi'il, ain fi'il dan ba fi'il dan lam fi'il itu yang selamat dari huruf ilah, hamzah dan tad'if. Ini salim tidak? Salim. Kenapa? Karena fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il itu bukan berupa huruf illah. Atau hamzah, misal fa, ain dan lam fi'ilnya itu salah satu katanya itu ada huruf hamzah. Contohnya akhoza. Di sini yang hamzahnya fa, ain atau lam fi'il? Fa fi'il, berarti ini salim atau ghair salim? Ghair salim. Kenapa? Karena ada huruf hamzahnya. Atau kita bahas satu persatu. Sekarang yang selamat dari huruf illah. Jadi yang selamat dari huruf illah, ini pembahasannya kita bagi 4. Kalau huruf illahnya ada di fa fi'il disebut misal. Terus ada pula yang disebut ajwaf, naqis, sama lafif. Jadi gini, kalau huruf illahnya itu ada di fa fi'il disebut misal. Contohnya naon? Mireun contohnya naon? Huruf illah. Namanya. Jadi teh contohnya. Kita nanti. Kalau ajwaf yang huruf ilahnya itu ainul fi'li. Kalau naqis lamul fi'li. Kalau lafif ada 2, makrun, mafruk. Makrun itu dari kata korona, korona. Anu berdekatan, anu berdampingan maksud namanya. Jadi nanti kita bahas. Silir. Kalau mafruk, kalau makrun, ain plus lamnya yang berupa huruf ilah. Kalau mafruk, fa plus lam fi'ilnya. Lihat. Mana gitu ya? Contohnya misal wa'ada. Wa'ada ini disebut misal. Kenapa? Karena ada huruf ilah di fa fi'ilnya. Yang mana? Wawu ya. Wa'ada. Yang kedua yang ada di ain fi'ilnya berupa huruf ilah. Contohnya
Sa'ala hamzah. Qala. Qala. Kalau yang nakis contohnya ghaza ya. Ghaza yaghzu. Ada pula yang disebut lafif. Kalau lafif, kalau ini kan satu yang ada di fa fi'il, yang satu yang ada di ain fi'il, satu yang ada di lam fi'il. Kalau lafif itu alladzi yakunu fihi harfani min hurufil illah. Jadi lafif itu kalau tadi kan misal ajwaf dan nakis itu masing-masing ada satu huruf ilahnya. Kalau lafif itu yang dimana dia itu keadaan itu ada dua huruf min hurufin ilah dari huruf-huruf ilah. Jadi lafif itu ada dua huruf ilah dalam asal katanya. Dan lafif itu ada dua, ada yang sebut lafif makrun. Apa itu lafif makrun? Yang ain dan lam fi'ilnya itu berupa huruf ilah. Kalau lafif mafruq di mana fa plus lam fi'ilnya itu berupa huruf ilah. Contohnya ada kata tawa. Tawa ini yang huruf ilahnya itu ain fi'il dan lam fi'il. Kalau lafif mafruq contohnya waqo di mana fa fi'il dan lam fi'ilnya itu berupa huruf illah. Tad'if naon tad'if? Wallahu yudha'ifu naon berarti menggandakannya. Jadi maksudnya itu tad'if itu ada huruf yang ganda yang sama gitu. Sekali lagi, salim itu yang selamat, huruf-huruf aslinya itu yang sejajar, maksudnya yang berhadapan dengan fa, ain dan lam fi'ilnya itu min hurufin ilah, intinya la, fa, ain dan lam fi'ilnya itu tidak ada huruf ilah. Tidak ada hamzah. Contohnya berarti kalau hamzah itu tadi sa'ala. Berarti yang ada huruf hamzahnya. Contohnya sa'ala, akhadha. Baik itu di depan, di tengah atau di akhir ya. Kalau tad'if contohnya yang tad'if. Kalau tad'if ada yang fi as-sulasi. Maksudnya kalau di sulasi yaitu ain dan lamnya itu min jinsin wahidin. Ain dan lamnya itu dari satu jenis. Contohnya ada gitu, marro atau ada. Asalnya maroro, adada gitu. Terus ini di sulasi. Kalau di ar-rubai, itu
bisa fa plus lam al-ula berarti ya. Dan ain plus lam as-saniyah. Dari satu jenis. Min jinsin wahidin. Kalau rubai kita lihat. Contohnya adalah apa ya? Naon singkalannya? Jalbaba atau rafrafa. Rafrafa. Rubai tad'if itu adalah fa dan ain pertamanya berarti ro. Ini kan rafrafa ala wazni fa'lala. Lamnya ada dua, ini lam pertama, ini lam kedua. Fa plus lamnya, ini fa-nya itu ro, dan lam pertama berarti ini berarti ro ya. Min jinsin wahidin sama. Begitu pula ain dan lam kedua. Ain berarti fa, lam kedua fa berarti min jinsin wahidin. Sama ala wazni rafrafa. Rafrafa itu mengepakan sayap gitunya. Jadi salim itu yang kosong, huruf aslinya berupa fa, ain dan lam fi'il itu dari huruf ilah, hamzah dan tad'if. Kalau huruf ilah kemungkinannya kalau ada huruf ilah di awal disebut misal, contohnya itu kalau huruf ilahnya ada di ain fi'il disebut ajwaf, nakis, dan lafif nanti ya. Tafsilannya seperti itu. Hamzah contohnya ada, tad'if juga kita sudah bahas. Ini sebenarnya di kitab Mubtadi udah. Jadi pembahasan kitab Matan Izi itu bukan di sini sebenarnya gitu. Bukan di sini. Belum masuk sama sekali. Terus berapa lama? 1 jam? Bisi seueuting mah riet. Terus as-sulasi al-mujarrad. Amma as-sulasi al-mujarradu, adapun sulasi mujarrad, al-babul awal wasani wasalis. Fa in kana madhihi ala wazni fa'ala maftuhal ain ya. Maftuhal ain. Fa mudhari'uhu yaf'ulu aw yaf'ilu bi dhammil ain aw kasriha nahwu nasara yansuru wa daraba yadribu. Atasnya ya atas. Sebenarnya nanti kalau mau robi, kalau udah gieu kuduna distorkeun sami gitu, jelaskeun gitu. Jelaskeun. Ya kan tadi matan-matan yang tadi jelaskan coba secara ringkas. Kalau seperti itu insyaallah kuat hafalannya. Kita hapus, masuk ke as-sulasi al-mujarrad. Sulasi mujarrad teh naon sulasi mujarrad? Asul hurufina teh salasah, terus al mujarrad teh naon? Al khali aniz ziyadah gitu. Jadi sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad ama sulasi al mujarrad al babu al awal wasani wasalis cenanya. Fa in kana
madhihi ala wazni fa'ala. Berarti kita lihatnya itu fa'ala ya. Ala wazni fa'ala maftuhal ain. Coba perhatikan dari kata maftuhal ain. Kenapa yang kita lihat ainnya saja bukan fa dan lam? Kenapa kita nggak bilang fa in kana madhi ala wazni fa'ala maftuhal fa atau maftuhal lam? Nah, kudu ain gitu. Misalkan ain fi'ilna dhammah, ain fi'ilna kasroh. Kenapa harus ain fi'il gitu? Tidak fa-nya, tidak lamnya. Pertama, kenapa para ulama iktibar apa ya? Yang jadi titik utama yang harus diperhatikan itu ain fi'il pasti we. Maftuhul ain, madmuma al ain atau ainate maksurah. Kenapa ainnya? Kenapa enggak fa dan lam? Pertama, kenapa enggak fa? Kenapa tidak fa ya? Karena di fi'il madhi fa itu semuanya maftuh. Mau fa'ila, mau fa'ula tetap we. Fa'ila jeung fa'ala bedanya apa? Fa-nya beda enggak? Tetap saja maftuh, berarti susah untuk membedakan antara satu bab ke bab yang lainnya. Terus kenapa tidak lam? Kalau lam itu mahalut taghyir, tempatnya berubah. Kadang-kadang maftuh fa'ala, kadang-kadang fa'alu. Atau fa'alta, kadang-kadang sukun. Jadi yang kita pilih itu ain fi'ilnya. Kenapa? Karena ain fi'il itu harokatnya itu berbeda, dapat membedakan satu bab ke bab yang lain gitu. Kita lihat fa in kana madhihi ala wazni fa'ala maftuhal ain fa mudhari'uhu, mudhari'nya ya, yaf'ulu aw yaf'ilu. Yaf'ulu atau yaf'ilu. Bi dhammil ain yaf'ulu aw kasriha, berarti yaf'ilu nahwu ya nasara yansuru wa daraba yadribu. Berarti fa'ala yaf'ulu ini bab al-awwal, fa'ala yaf'ilu bab asani gitu. Ini bab pertama, bab kedua. Wa yaji'u ala wazni yaf'alu. Nah, berarti ayatilu hijri ala wazni yaf'alu maftuhal ain. Maftuhal ain idza kana ainu fi'lihi. Nah, dengan syarat. Ini garis bawahi. Idza kana ainu fi'lihi aw lamuhu harfan min hurufil halqi. Itu merupakan syarat. Catat. Syaratnya itu adalah di sini ainu fi'lihi aulamuhu harfan min hurufi al-halqi. Ain fi'il atau lam fi'ilnya itu merupakan huruf halqi. Huruf halqi itu apa saja? Nah, di sini wahya sittatun al-hamzatu wal ha'u wal 'ainu wal ha wal ghainu wal kha. Nahu sa'ala yas'alu wa mana'a yamna'u wa abaya bay syadzun. Maksudnya gini. Bab ketiga yaitu fa'ala yaf'alu, syaratnya itu sekali lagi, syaratnya itu ain fi'ilnya itu atau lam fi'ilnya itu harus berupa huruf halqi. Coba we sadayana pasti ada. Pasti. Nah, coba kita cari contohnya. Naon? Fa'ala yaf'alu. Naon? Masaha yamsahu. Nu mana huruf halqina yang mana? Ha. Naon deui?
Qara'a yaqra'u mana? Hamzah. Kadang nyebatkeun ro nih. Jadi sekali lagi, kalau mau masuk ke bab ketiga ini, sekali lagi, kalau mau masuk ke bab ketiga ini, ain atau lam fi'ilnya itu harus berupa huruf halqi. Sekarang timbul pertanyaan, kalau ada huruf halqi di ain atau lamnya, apakah mesti masuk ke bab ini? Hartos sekali lagi, kalau ada kata yang mau masuk ke bab ketiga ini, fa'ala yaf'alu, maka ain dan lam fi'ilnya itu harus huruf halqi salah satunya ya. Sekarang kalau ada kata atau fi'il ain dan lamnya itu atau salah satunya itu ada huruf halqi, apakah mesti masuk ke bab ini? Tidak mesti. Contohnya naon? Naon contohnya? Mana'a. Akhadha ya khudhu, ya khudhu atau ya khudhu? Ya khudhu. Di situ ain fiilnya berupa kho dan itu huruf halqi. Apakah bab 3? Bukan. Bukan berarti setiap fiil yang ada huruf halqinya di ain atau lamnya itu harus masuk ke bab 3, bukan. Tetapi ketika bab 3 harus ain atau lam fiilnya itu harus huruf halqi. Sekarang di sini kita contoh nahwu sa'ala. Di sini huruf halqinya itu hamzah. Yas'alu hamzah ya, mana yamna'u ya. Wa aba ya'ba syadzun, ada pula kata yang keluar dari hukum asal disebut syadz. Contohnya apa? Aba ya'ba. Kita lihat ain dan lam fi'ilnya itu apakah huruf halqi? Tidak. Ain fi'ilnya mana? Ba. Huruf halqi bukan? Bukan. Yang kedua alif. Huruf halqi bukan? Bukan. Huruf halqi mah itu hamzah, alif mah bukan. Jadi maksud syadzun ini yang menyelisihi hukum asal ya. Kalau dalam ilmu hadis ma yukhalifu ma awthaq minhu, yang lebih kuat, intinya ya yang menyelisihi apa ya? Kaidah muttaridah, kaidah paten. Ya disebut syadz, yang tidak sesuai, tidak menyelisih dengan hukum asal. Tilu kita sudah mempunyai 3 bab. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. 3 bab. Dengan catatan syaratnya itu ya, ain fi'il atau lam fi'ilnya harfan min hurufil illah. Terus al-babur rabi wal khamis wa in kana madhihi ala fa'ila. Nah, berarti ala wazni fa'ila. Fa in kana madhihi ala wazni fa'ila maksurul ain famudhari'uhu yaf'alu bi fathil aini nahwu i'lam ya'lam. Fa'ila yaf'alu. Ini bab keempat, rabi'. Illa ma syadza, kecuali yang syadz, min nahwi hasiba yahsibu wa akhawatihi. Maksudnya, sekali lagi ya, bab keempat ini ialah wazannya itu fa'ila yaf'alu ya, fa'ila yaf'alu. Jadi kalau ada kata fa'ila harusnya yaf'alu, harusnya yaf'alu. Illa ma syadza, kecuali yang syadz. Maksudnya gimana yang syadz? Jadi ada beberapa kata, contohnya hasiba ala wazni fa'ila, tetapi mudhari'nya itu bukan
yahsabu atau bukan yaf'alu, tetapi yahsibu. Sebenarnya hasiba ini bisa dua, hasiba yahsibu atau yahsabu, dua-duanya juga bisa. Jadi ini ada yang syadz, maksudnya keluar dari hukum asal, bisa hasiba yahsibu. Wa akhwatihi, maksudnya wa akhwatihi gimana? Kata-kata atau fiil-fiil ini bisa dua wazan, fa'ila yaf'ilu atau fa'ila yaf'alu. Huruf-hurufnya kata-katanya itu munhasirah, terbatas, bisa dihitung, hanya beberapa belas saja gitu. Contohnya naon? Hasiba, waritha, yarithu. Bab nu mana? Tama syad, lebet kena bab opat tetapi yang syad. Al-babus sadis. Jadi bab yang kelima barusan gitu. Yang kelima itu yaf'ilu. Ini babnya itu munhasir lah. Munhasir, terbatas. Yang keenam, wa in kana madhi ala wazni fa'ula. Fa'ula madmum al-ain fa mudhari'uhu yaf'ulu bi dhammil ain nahwu hasuna yahsunu wa akhwatihi, berarti terbatas juga, hanya sedikit. Fa'ula yaf'ulu. Berarti sulasi mujarrad itu ada berapa bab? Ada 6. Yang pertama fa'ala yaf'ulu, yang kedua fa'ala yaf'ilu, yang ketiga alu dengan syarat ain atau lamnya itu harus berupa huruf ilah. Yang kedua fa'ila yang keempat fa'ila yaf'alu, yang kelima fa'ila yaf'ilu, dan yang terakhir fa'ula yaf'ulu. Ini bab apa? Sulasi al-mujarrad ya. Terakhir wa ammar ruba'i al-mujarradu fa huwa fa'lala ka dahrajatan wa dihrajan. Yang terakhir pembagian ruba'i mujarrad, berarti ruba'i huruf asalnya itu ada 4, mujarrad yang kosong dari tambahan. Fahuwa fa'lala, wazan itu apa? Fa'lala saja. Fa'lala mudhari'nya itu apa? Fa'lala yufa'lilu. Masdarnya? Sebenarnya itu di mubtadi itu harus udah bisa. Jadi kalau masuk ke bab ini, ke kitab ini, tasrif-tasrifan yang barusan itu harus sudah hafal. Fa'lala yufa'lilu. Fa'lalatan terus wa fi'lalan. Eta aya dahrajatan wadih rojan. Sakitu dihareupeun tinggal we nya. Kalau fa'ilnya fa'lala, fa'ilnya apa? Mufa'lil. Kalau maf'ul mufa'lalun. Simple. Kalau sudah bisa seperti itu, kurang lebih bisa. Gitunya. Jadi ruba'i mujarrad itu cuman ada satu bab. Kalau ruba'i mujarrad ada 6 bab. Insyaallah kita besok bahas sulasi mazid dan ruba'i mazid dengan catatan-catatan maksud-maksud dari makna-makna tambahan itu. Namun karek salembaring banyak tuh di dinya karek sabaraha? Oh, banyak terus. Lumayan lah. Ini bukan belum masuk kepada apa ya? Permainan inti dari kitab ini belum. Ini cuma muqaddimah saja. Muqaddimah.
permainan intinya itu ada di apa ya? Jadi gini, kitab ini kita kan sering menghafal tasrif-tasrif ya. Misalkan fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Nah, kitab ini ketika kita sudah beres menuntut supaya bisa mentasrif bagaimana isim fa'il dari waqo misal. Atau isim fi'il amr dari waqo apa? Qi. Nah, jadi qi gitu. Nah, kitab ini menuntut agar kita bisa. Ketika kita menemukan kata-kata yang lain, wa'ayai gitu. Kita menuntut wa'ayai bukan iwi bukan. Bukan. Iwi bukan. Iwi bukan. Kita menuntut jadi i. Kenapa jadi i gitu? Ro'aya ro qi ro. Kenapa bisa gitu? Kitab ini menuntut kita agar bisa memecahkan permasalahan itu. Misalkan ihtaja mabniun lil majhulna naon? Ihtaja. Nah, kan bingungnya. Bingung tuh? Bingung. Nah emang san belajar. Kitab ini itu menuntut kita supaya bisa. Ihtaja ari masdarna naon? Jajan. Siksok. Isti'dadan salaman ya. Cik naon? Ihtaja. Nah, ihtiyaj. Ari ieu naon namina contona? Ista'ara. Ista'ara. Masdarna. Ari isti'ara naon ya? Ista'ara yasta'iru. Kunaon? Ron jadi ayat 2. Ista'ara yasta'iru. Isti'ar. Nah, jadi gitu. Mantosna gitu nguping di naon? Gitu. Pernah nguping di imarat gitu ya. Jadi misalkan ihtaja yahtaju ihtiyaj. Kalau mabniun lil majhulna naon? Ihtaja. Cik. Ihtaja. Kan masdarna naon? Ihtiyaj. Nah, jadi ada ya gitu kan. Ihtiyaj. Yahtaju ihtiyaj. Terus tadi teh naon? Mabniun lil majhul. Nah, ternyata tidak segampang itu. Jadi kita membahas ini supaya bisa memecahkan ini. Jadi dibutuhkan namanya. Dibutuhkan. Ya ihtaja kan dibutuhkan naon misal. Jadi naon? Cik, tuija atau gimana? Makanya aya tuija aya teh. Idah tija berarti. Jadi ihtija. Asal nanti tuija. Asalna naon?
Oke lah. Oke, bahas tong ayeuna nya liurna engke we. Jadi di kitab ini kita menuntut bisa ieu gitu. Ari koma asal katana naon? Dari mana kita tahu qawama? Qawama nah jadi koma. Nah, kita harus menuntut bisa. Jadi qawama itu koma itu asalnya qawama. Kenapa jadi koma gitu. Jadi kita menuntut setelah baca kitab ini bisa mentaklil koma itu asalnya qawama. Kenapa jadi koma? Harakatil waw gitu. Naon? Wan fatahak maqablaha kulibat alifan fasara koma gitu. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya belum masuk ke pembahasan inti. Insyaallah kita lanjutkan besoknya 1 jam insyaallah. Kita cukupkan mudarasah untuk kali ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Kayak kene. Sulaiman.